Oke, berikutnya kita akan mengupas sedikit sejarah Thailand, Malaysia. Mengapa Pinang? Saya pernah ada di sana. Berarti batasannya anak Jogja paling jauh di sana. Nanti saya buat peta dan radiusnya adalah radius di mana kita bisa setel. Kenapa? Karena Thailand kita akan bicara penyakit turunan dan jangkauan paling akhir yang bisa dicapai oleh kaum bokeper. Pornografi yang dibawa oleh Hindu Siwa terkait dengan Kajuharo. Kajuharo yang menggugurkan Gujarat, menggulung Gujarat dalam perang yang karena disupport oleh bokeper, kemudian India dikuasai Inggris, kemudian Inggris juga mendukung, yang kemudian bahwa akhirnya terjadilah sebuah tempat di mana perkembangan akhir, karena dulu zaman Nusantara Malaysia adalah sahabat juga keluarga yang membantu dalam menjaga agar tidak masuk tentunya. Itu sebabnya masuknya lewat jalur laut. Nah, ketika hal itu terjaga sampai sekarang pun terjaga. Nah, cikal bakal Malaysia sebetulnya ada 4 dimensi. Yang pertama adalah dimensi India, China, kemudian Ketibetan, Kemongolian, dan Melanesia ada di sana. Kemudian tercampur pada 4 ras jenisnya yang kemudian kita dominan di hari-hari setelah itu banyak Melanesia termasuk Indon. Mereka menyebut kita Indon nggak masalah, tetapi mereka membuktikan bahwa keberadaan mereka sebagai penahan. Nah, mengapa mereka sebagai penahan? Karena titik daripada efek seksual dan penyakit seksual terpuncak dan terakumulasi di titik yang sama gitu, di seputar Thailand. Itu sebabnya kita sangat dekat dan kita berjalan dalam sebuah alur sejarah. Nah, dari sanalah kita belajar tentang sakit penyakit dalam darah, tetapi kita harus menyadari bahwa terjadi pengulangan, maka ya, dan pengulangan itu kita ada di sisi yang cukup signifikan, karena kalau kita mau survei, kita mau terapkan hal itu terjadi penyebaran sekarang setelah digital. Jadi waktu dulu mereka maritim masih terbatas ya, mereka nggak punya kapal tapi tenaga mereka di daratan kuat gitu kan, apalagi sistem mereka tentang trafficking dan landlord. Itu sebabnya judi, trafficking, landlord semua terfokus di Asia, karena itu adalah menjadi base camp mereka berupaya untuk masuk ke Asia, khususnya ke Nusantara, dan juga terjaga karena sistem Malaysia Nusantara itu sangat dekat sebagai saudara. Itu cikal bakal dulu, tetapi ya sekarang kita tinggal belajar dari sejarah. Nah, tentang penyakitnya, karena budaya kita dengan Malaysia cukup dekat, itu sebabnya berhasil mereka tahan dan hanya berakhir di Thailand. Kisah-kisah seperti itu yang kemudian terjaga oleh kerajaan Malaysia bersama dengan sistem mereka. Itu sebabnya kerajaannya sangat-sangat dikenal sampai sekarang karena berhasil menahan. Salah satunya adalah sejarah kedekatan dengan Indonesia, bagaimana tumbuh bersama, kemudian tetap menghargai sejarah, dan perpolitikan mereka pun tetap mengingat sejarah. Ada sedikit perbedaan dengan Indonesia, tetapi satu yang berbeda adalah pusat angonnya. Nah, ini yang paling penting. Pusat angonnya mereka tidak miliki, tapi pencapaian dan ajaran angonnya mereka miliki dalam catatan, dalam sejarah, dan dalam tindakan aplikasi kehidupan. Itu sebabnya Malaysia agak sedikit berbeda dengan Indonesia. Indonesia dikasih angon, nggak tahu diri. Nah, itu sebabnya kita berjalan pada 5 dimensi, yang kemudian dimensi ke-6-nya adalah dimensi di mana benar-benar mengerti alam dan kealamian. Yang kemudian bisa menembus. Kalau Malaysia, dia menjadi benteng pertahanan ala kerajaan dan tetap menghormati sampai ditetapkan kerajaan itu ada sistemnya sendiri, ya kan? Itu adalah basic sebuah pertahanan, ya kan? Mengingat sejarah sehingga itu bisa menahan dan tertampilkan dengan fakta sekarang, walaupun agak sedikit jebol-jebol masuk lewat jalur yang sama, tetapi ya semoga belum parah dan tidak terrusakan bentengnya. Semoga tetap membentengi, karena penyakit-penyakit yang ada seperti HIV, AIDS, kemudian
LGBT itu pasti membuat cikal bakal kehancuran yang teruk sekali. Oke, itu sebabnya mari kita berlogika sadar dan kita sudah menyentuh di titik jangkauan terjauh dan tertahan dari kaju raho bokeper tuh dari Hindu Siwa. Kemudian terkait dengan Nusantara dan terkait titik terjauh, yang kemudian titik terjauh menunjukkan eksistensinya dengan melibatkan sejarah dan berhasil menjadi tembok pertahanan. Nah, hal itu juga pernah terjadi di Cina, yaitu Mongolia, Tibet, ya kan, kemudian digulung, kemudian beranjak agak sedikit konflik dan menghantam Cina kembali. Nah, Indonesia juga sama dengan Malaysia, itu sebabnya Malaysia sedikit dikompor-komporin, sedikit begini, akhirnya ya semoga kita tidak terpecah karena mengingat sejarah kita yang lama terkait kita adalah saudara dekat, dan apa yang ada sekarang tertampil terkait dengan kejadian yang sekarang tentang yang dulu pun terlibat, untuk kita melihat masa depan bagaimana leluhur kita menetapkan kesatuan dan dalam pengalaman mereka berhasil. Coba bayangkan seandainya dulu Malaysia, maaf ya, saya pakai seandainya, terlumpuhkan, maka dia akan merasuk dan dia akan masuk sampai ke ya terjauh. Lompatannya mungkin sampai di titik Genting ya. Genting itu isolasi ya, itu special case, salah satu wilayah dengan aturan yang terkontrol. Nah, itulah yang menjadi titik berat daripada Nusantara. Nusantara itu mengkontrol, bukan mengkontrol karena apa-apa, tetapi mengkontrol hal-hal buruk yang bisa terjadi. Itu sebabnya Genting dengan kebijakan dari Malaysia pun menjadi sebuah pertunjukan bagaimana mereka menerapkan hal-hal yang berbau sejarah, mereka tetap ingat dan mereka tetap hormati sampai akhirnya mereka terapkan. Dan lihatlah, kita juga harus belajar dari Malaysia untuk hal itu. Oke, masih bersama dengan saya dalam liputan sejarah mengulik-ngulik. Dan kita tahu alurnya, kalau kita gabungkan kita dapati sebuah jalan cerita. Nah, ceritanya adalah HIV dan AIDS yang tadinya tertahan hanya di tempat yang paling terjauh, tiba-tiba menyebar karena ada sistem digital dan perkembangan. Yang jadi masalah adalah obat yang belum ada. Lalu apa kaitannya dengan Pineng? Pineng adalah tempat-tempat di mana mereka dulunya mengingat kemanusiaan, hak yai dan sebagainya. Jika ada yang mau berobat, orang-orang zaman dulu terkait dengan pendidikan zaman dulu masih bersatu, berbaur, mereka punya kelebihan sedikit juga dalam pengobatan. Sampai akhirnya orang-orang tersebut dimakamkan di wilayah itu dan bumi mengatur materialnya, kemudian menjadi anak pinak dan akhirnya merasuk dan bisa dibangkitkan. Tetapi tekanannya sekarang sudah berbeda dengan dulu. Dulu masih banyak kaum-kaum yang tidak berkemunafikan. Kini menjadi kaum-kaum berkemunafikan yang belajar dari luar, di dalam, bahkan lupa tentang sejarah. Bagaimana kita mencari obat yang sebenarnya. Masih bersama dengan saya dalam liputan Geomap masa lalu dengan alur cerita sesuai dengan